Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tur Santoso dalam Civic Class. Untuk mendukung channel ini, yuk tekan subscribe, like, dan klik loncengnya. Semoga video kali ini bermanfaat. Yuk kita belajar bareng dalam Civic Class. Let's go. Oke, pada video kali ini kita akan membahas satu topik yang cukup menarik, yaitu strategi mengatasi ancaman terhadap Hypolexosbud dan KAM. Oke, apa ya Hypolexosbud dan KAM? Tentunya sudah pada paham ya, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, di video kali ini kita akan membahas satu topik, yaitu strategi mengatasi ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Let's go. Nah, pada kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah mengkaji kasus-kasus ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan, dan strategi mengatasinya dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di video sebelumnya materi tentang faktor-faktor apa saja yang termasuk dalam ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan itu sudah dibahas pada video berikutnya. Nah, pada video kali ini kita fokus pada bagaimana strategi mengatasinya. Jadi bagaimana strategi mengatasi ancaman-ancaman itu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Baik, strategi yang pertama adalah strategi dalam mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Apa saja? Yang pertama, bagaimana agar kita berupaya untuk mengembangkan demokrasi politik. Artinya bahwa prinsip-prinsip demokrasi dijalankan dalam praktek perpolitikan di Indonesia, sehingga budaya demokrasi menjadi bagian dari upaya untuk melakukan demokratisasi. Yang kedua adalah strateginya dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam politik. Nah, tentu saja ini sangat baik bagi perkembangan perpolitikan di Indonesia dengan adanya partisipasi politik oleh warga negara. Nah, tentu kita harapkan warga negara menjadi partisipan yang kritis, cerdas ya, dan bertanggung jawab tentunya. Yang berikutnya adalah perlu adanya reformasi lembaga politik agar lembaga-lembaga politik ini bisa menjalankan peran, tugas pokok dan fungsinya dengan sebaik mungkin ya, sehingga lembaga-lembaga ini mampu turut menjadi faktor yang membangun ideologi dan politik bangsa. Berikutnya, pemerintah perlu menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dengan pemerintahan yang bersih, terbebas dari korupsi, tentu tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan semakin meningkat, dan ini akan berdampak baik terhadap situasi perpolitikan di Indonesia. Nah, yang tidak kalah penting adalah isu tentang hukum dan keadilan. Di masa ini banyak isu-isu yang kemudian berkembang bahwa pemerintah atau lembaga keadilan di Indonesia itu cenderung tebang pilih, cenderung pilih kasih, cenderung tidak berlaku adil. Nah, sehingga apa? Yang terjadi, kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan itu menjadi berkurang. Nah, disinilah perlu adanya supremasi hukum dan keadilan. Keadilan dijalankan dengan seadil-adilnya, sehingga kepercayaan publik juga akan meningkat, dan tentu saja pelanggaran terhadap tata tertib, aturan dan sebagainya bisa diminimalisir. Nah, yang tidak kalah penting adalah karena kita bagian dari masyarakat internasional, maka perlu yang namanya memperkuat posisi Indonesia dalam dunia internasional. Nah, ini adalah beberapa strategi bagaimana mengatasi ancaman dalam bidang ideologi dan politik. Sudah bisa dipahami?
Oke, kita lanjut ke strategi yang kedua. Strategi yang kedua adalah strategi mengatasi ancaman dalam bidang ekonomi. Nah, ini menarik ini ya, apalagi situasi pandemi seperti ini, persoalan-persoalan semakin rumit ya, terutama masalah perekonomian di Indonesia. Nah, apa yang perlu dilakukan? Strateginya adalah memperkuat ekonomi rakyat. Hampir dalam situasi apapun, perekonomian rakyat itu menjadi penopang utama ya, terutama gerakan ekonomi mikro. Contoh pedagang kaki lima, kemudian seperti warung-warung bakso, warung makan, bahkan warung pinggir jalan dan sebagainya, itu ternyata cukup mendorong memperkuat ekonomi masyarakat. Nah, diperlukan adanya pemerintah tetap concern, membantu masyarakat, mendampingi masyarakat, memperkuat dan memperkokoh perekonomian rakyat sehingga bisa mendukung perekonomian nasional. Swasembada pangan. Indonesia ini cukup unik ya. Kita ini adalah negara agraris, kita ini adalah negara maritim, tetapi Indonesia masih terlalu banyak untuk impor pangan seperti beras, gula, bahkan garam. Itu juga kita masih impor. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa melakukan swasembada pangan sehingga apa? Kita mampu menghasilkan, mampu mendapatkan kebutuhan pangan bagi bangsa Indonesia dari dalam diri keluarga besar bangsa Indonesia sendiri. Sehingga tentu yang pertama tentu lebih hemat, yang kedua juga pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan produksi dalam negeri juga akan semakin lebih berkualitas dan lebih baik. Nah, berikutnya adalah perlu adanya upaya untuk mandiri. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan informasi yang sangat penting ya, yaitu tentang status utang pemerintah Indonesia terhadap luar negeri ternyata masih sangat tinggi, dan ini cukup prihatin ya, karena begitu kita di bawah kendali IMF, di bawah kendali negara lain, di bawah kendali Bank Dunia misalnya ya, maka perekonomian kita tidak akan jauh lagi. Nah, salah satu hal yang kemudian menjadikan kita tidak mandiri adalah kita terlalu banyak utang, dan sehingga berdampak pada kita disetir, kita diintervensi secara tidak langsung dalam tanda kutip ya, itu oleh lembaga di luar bangsa Indonesia. Nah, berikutnya apa? Perlu untuk memperkuat ilmu pengetahuan dan teknologi untuk misi kesejahteraan. Nah, ini penting, apalagi di era sekarang adalah eranya teknologi dan informasi berkembang sangat pesat. Ada ekonomi kreatif, ada ekonomi digital, dan sebagainya, yang itu tentu sangat membantu ya terciptanya kesejahteraan bagi bangsa Indonesia dengan terbukanya lapangan kerja, dengan terbukanya industri-industri kreatif, industri-industri digital yang itu cukup bisa membantu perekonomian masyarakat. Berikutnya adalah mempererat kerjasama bilateral. Memang Indonesia tidak mungkin ya hidup sendiri, semua kebutuhan dicukupi sendiri dan sebagainya. Maka yang juga sangat penting adalah bagaimana kita membangun kerjasama yang baik dengan negara lain, saling menguntungkan, kemudian bisa saling support dan maju bersama antar negara. Itu tadi bagaimana strategi mengatasi ancaman dari bidang ekonomi. Yang ketiga adalah bagaimana mengatasi atau strategi mengatasi ancaman di bidang sosial dan budaya. Yang pertama, jelas yang paling pokok dan paling fundamental adalah membangun pendidikan iman dan karakter, tentu dengan ideologi Pancasila, dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, bagaimana agama, iman ini kemudian menjadi landasan, menjadi fondasi dalam setiap langkah, pemikiran, dan perbuatan bangsa Indonesia. Dan tentu ini menjadi landasan bagi perilaku dalam kehidupan kita dalam sosial.
Nah, berikutnya adalah bagaimana kita memperkuat ilmu dan pengetahuan untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih dewasa, pribadi-pribadi yang berkualitas, pribadi yang saling memberikan manfaat bagi yang lain. Karena manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat bagi sekitarnya. Nah, yang paling penting juga adalah bahwa dalam kehidupan sosial budaya ini kita perlu memperkuat sendi persahabatan dan kekeluargaan. Jangan sampai kemudian kita terkotak-kotak, terbelah oleh isu-isu, terutama setelah pasca kegiatan pilkada, pasca pemilihan presiden, pasca pemilihan kepala daerah. Ini kemudian kadang masih berimbas pada perseteruan antar pendukung yang ternyata tidak selesai, meskipun pilkadanya selesai, meskipun pilpresnya selesai, ternyata perseteruannya masih berlanjut. Nah, ini berharap semoga kita sadar, semoga kita kemudian mampu mendorong terwujudnya persahabatan dan kekeluargaan. Ini menjadi salah satu untuk memperkuat persatuan bangsa Indonesia. Kemudian berikutnya adalah strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Bukan perkara mudah bahwa bangsa Indonesia berdampingan dengan negara-negara lain yang tentu juga memiliki sistem pertahanan yang kuat ya, dan Indonesia terus berupaya untuk mengarah ke sana agar menjadi negara yang kuat. Apa yang perlu dilakukan? Yang pertama adalah penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi seluruh warga negara Indonesia. Artinya bahwa kesadaran berbangsa dan bernegara ini perlu diinternalisasi ke dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai upaya untuk merasakan kepemilikan terhadap bangsa Indonesia ini. Dengan harapan bahwa bangsa Indonesia menyadari bahwa dia bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Nah, strategi berikutnya adalah memperkokoh peran strategis TNI dan Polri. Peran strategis ini apa? Artinya ini menjadi garda terdepan, TNI sebagai penjaga pertahanan negara, ya. Kemudian Polri sebagai penjaga keamanan, pelayan masyarakat, pengayom masyarakat. Nah, inilah peran strategis di antara kedua lembaga yang menjadi kebanggaan kita bersama. Nah, untuk mendukung pertahanan dan keamanan maka perlu memperkuat alutsista. Tahu kan alutsista? Sudah tahu? Oh, belum. Kalau ada yang belum tahu, alutsista adalah alat utama sistem persenjataan, ya. Ini menjadi hal penting bahwa Tentara Nasional Indonesia perlu diperkuat dengan alutsista yang modern, alutsista yang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, dan tentu alutsista yang memiliki sesuai dengan visi Indonesia ke depannya. Nah, yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana memperkuat sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Artinya bahwa pertahanan dan keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI dan Polri semata, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Oke, itu beberapa strategi mengatasi ancaman di bidang Polres dan HAM. Nah, kalau sudah sampai sini, lalu peran rakyat Indonesia atau peran bangsa atau peran masyarakat seperti apa? Nah, ini di slide terakhir. Bagaimana peran masyarakat? Yang pertama adalah, ayo kita jadikan diri kita menjadi pribadi yang mandiri dengan dasar ilmu, pengetahuan, dan skill keterampilan hidup. Ini akan menjadi baik ketika saling mendukung untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, kemudian haus akan ilmu dan semangat menuntut ilmu demi masa depan yang lebih baik. Tentu ini akan mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri. Berikutnya adalah bagaimana menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Tanggung jawabnya artinya yang pertama adalah tentu dia menjalankan kewajibannya, kemudian menaati peraturan, menjalankan
hal-hal yang menjadi tugas pokok dan fungsinya dalam berbagai perannya. Inilah yang akan mendorong terwujudnya masyarakat-masyarakat yang bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, berikutnya adalah menjadi warga negara yang cerdas, kritis, dan partisipatif. Makanya jangan menjadi warga negara yang acuh tak acuh terhadap situasi bangsa. Maka diharapkan warga negara ini menjadi warga negara yang cerdas, yang kritis, tidak mudah terprovokasi ya. Jadi ada informasi apa, ada selebaran apa di media sosial atau dimanapun gitu ya, maka perlu dicerna terlebih dahulu. Nah, berikutnya ada partisipatif. Makanya warga negara diharapkan menjadi warga negara yang turut berperan aktif ya, partisipasinya ditingkatkan untuk terus bersama kita membangun bangsa Indonesia ini bersama-sama. Berikutnya adalah mari kita menjaga persaudaraan antar warga. Persaudaraan yang ini menjadi salah satu faktor bahwa bangsa Indonesia ini tetap bersatu. Bangsa Indonesia ini tetap terjalin keutuhannya menjadi bangsa Indonesia yang satu meskipun dengan beraneka ragam budaya, bahasa, suku, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita menjaga kebinekaan dan keberagaman agar terwujud kehidupan yang harmoni di antara warga negara Indonesia. Itulah bagaimana strategi-strategi kita dalam mengatasi ancaman Ipolexos Hankam. Semoga bermanfaat, dan bagi yang belum subscribe dan like di channel ini, maka segera klik like dan subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.